Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Bapak Ibu, saya mau kita berikan tos ke kiri kanan dan bilang senang melihatmu hari ini. Senang melihatmu hari ini. Ya biar gak formal-formal banget ya Bapak Ibu, salaman terus gitu. Kayak di kondangan aja. Nah, Bapak Ibu, kita bersuka cita kenapa sih? Kenapa kita senang melihat umat Tuhan? Kenapa kita senang melihat jemaat-jemaat yang hadir? Karena di zaman sekarang orang mulai malas datang beribadah. Karena mungkin kecewa dengan hamba-hamba Tuhan, aktivis, bahkan merasa ibadah itu sesuatu yang membosankan. Sehingga mencari cara untuk dapat menikmati kehidupan rohani secara personal tanpa komunitas. Dan di situ di zaman ini kita melihat ya Bapak Ibu yang terkasih, individualisme itu sudah merajalela dan menjadi hal yang biasa. Kita bisa hidup sendiri, menikmati kehidupan sendiri, bahkan bisa beriman sendirian. Tanpa punya komunitas aku bisa beriman kok, betul. Tapi apakah teruji Bapak Ibu? Kalau misalnya kita bilang kita beriman, kita mengasihi di rumah baik. Kita mengasihi siapa? Mengasihi keluarga. Ya keluarga dulu Bapak Ibu, jangan langsung diri sendiri. Langsung kelihatan atuh mengasihi apa? Mungkin binatang peliharaannya disayang-sayang gitu. Baru apa lagi? Orang tua yang mungkin ada diperhatikan. Tapi kalau kita lihat, kita bilang kita mengasihi, apakah orang di rumah merasakan? Puji Tuhan kalau keluarga merasakan kasih itu. Kalau tidak, kita ngaku-ngaku aja dong. Kalaupun mungkin kita sendiri, kita belajar mengasihi, katanya kita dibentuk sekalipun kita berada dalam keadaan sendiri. Dibentuk apa? Kalau kita sendiri ada yang buat marah gak? Mungkin gak ada. Tapi kalau lagi nonton sinetron, nonton film series, kenapa sih perempuan ini masih percaya aja sama laki-laki itu? Bisa kesel. Tapi ketika bicara iman, kita gak bicara hanya sebatas emosi. Iman bukan hanya sebatas emosi. Tetapi ketika kita memiliki iman dalam komunitas, dalam kehidupan bersosial, diuji Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga kita bersuka cita ketika kita melihat jemaat Tuhan masih datang beribadah. Khususnya di gereja kita ada usia 70, 80, 90. Amin kalau sampai 100 tahun. Amin Bapak Ibu. Nah ini yang men-trigger saya menjadi suatu semangat buat saya juga. AI-nya sehat-sehat, kuat-kuat dan datang beribadah. Itu yang harus dicontoh anak-anak muda. Amin anak-anak muda. Amin semuanya muda. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ya jangan tertawa. Sekalipun sudah berambut putih, itu adalah mahkota. Nah yang indah. Kita buka satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu. Dari Yehezkiel. Nah ada nama anak sekolah minggu kita Yehezkiel juga. Tapi ini Yehezkiel zaman dahulu. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca secara responsoria atau bergantian. Saya ayat pertama, Bapak Ibu jemaat sekalian ayat yang kedua bergantian. Sampai ayat yang ke-12. Yehezkiel 47. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Sungai yang keluar dari bait suci. Ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir ke timur sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Bapak Ibu. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya.
ia mengukur 1.000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Sekali lagi ia mengukur 1.000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, sehingga makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Puji Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, panjang ya Bapak Ibu. Tapi apakah kita bersuka cita membacanya? Amin. Puji Tuhan masih dijawab amin. Kalau udah lelah, saya mau tanya apakah tiap hari kita baca Alkitab? Nah, jawab masing-masing. Tapi pada bagian ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan dengan tema living water atau air apa Bapak Ibu? Hidup. Apa itu air hidup? Kita akan belajar bersama-sama dari teks ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di tengah kesibukan dunia, hiruk pikuk yang makin gaduh, solusi-solusi instan, baik itu solusi langsing instan, wajah kulit kencang dengan instan, apalagi investasi sampai ribuan persen dalam waktu sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi Bapak Ibu. Semuanya instan, serba cepat dan mudah. Itu tawaran dunia. Pertanyaannya, satu pertanyaan yang mungkin menurut saya ini cukup mendesak, yaitu di mana kita menemukan sumber pemulihan sejati untuk jiwa yang lelah, hubungan yang retak dan dunia yang rusak? Di mana? Kadang-kadang dunia menawarkan hal untuk diri sendiri, untuk kenikmatan diri sendiri. Tapi apakah dunia menawarkan bagaimana untuk memulihkan? Saya rasa jarang ya Bapak Ibu. Memulihkan yang rusak mungkin bisa, instan. Tapi pemulihan hubungan relasi apakah itu gampang Bapak Ibu? Sulit ya. Sama anak kecil aja kalau dia pernah kita katakan hal yang menyakiti hatinya, diingat. Jangankan hal yang menyakiti. Nanti kalau kamu bisa habis makan satu piring, kamu dapat es krim. Nah, mami papinya lupa beliin es krim habis makan siang. Sampai 1 bulan ke depan ingat gak dia? Mami cuman ngomong aja mau janji beli es krim. Itu anak kecil. Hal sederhana seperti itu bisa diingat. Bagaimana memulihkan itu? Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, orang tuanya menjaga kata-kata. Dan ketika menyampaikan janji, orang tuanya menepati. Kalau tidak, anaknya ungkit terus bukan?
Dulu mami begini juga, mami suruh saya seperti ini tapi mami juga melakukan itu. Anaknya ingat. Bagaimana memulihkan itu? Tidak instan, tapi butuh proses. Betul Bapak Ibu? Tidak mudah. Sehingga kalau kita lihat teknologi memang semakin canggih. Tapi koneksi manusia semakin dangkal. Koneksi manusia semakin dangkal. Informasi melimpah. Tapi kebijaksanaan makin langka. Tawaran self-healing bertebaran. Pergi ke sana ke sini kemari dengan cara ini, treatment ini. Untuk kita dapat menikmati kehidupan. Supaya tidak sakit ya, mental health. Ini zaman sekarang. Tapi kecemasan, depresi makin merajalela. Lucu kan Bapak Ibu? Kadang-kadang tawaran-tawaran pemulihan yang diberikan dunia itu justru membuat bukan makin pulih. Teknologi banyak, kita makin bingung, makin gak bijak. Teknologi canggih, koneksi manusia jadi dangkal, sosialisasi kurang. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Israel pasca pembuangan atau setelah mereka hidup dalam pembuangan melihat Yerusalem hancur, bait suci runtuh. Mereka pasti bertanya, bisa gak ini pulih lagi? Bisa gak yang patah dipulihkan? Yang hancur diperbaiki? Bisakah yang mati hidup kembali? Nubuat Yehezkiel di pasal 47 ini adalah jawaban surgawi Bapak Ibu. Yang relevan dan transformatif di tengah puing-puing kehancuran di mana Allah menunjukkan visi sebuah sungai kehidupan. Makanya tema hari ini adalah living water. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan baca satu-satu. Mungkin kalau kita baca saja, apa ini ada air sehasta sampai mata kaki, sampai lutut, sampai pinggang, terus bisa berenang. Kita akan bahas Bapak Ibu. Kita akan bahas satu-satu, kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran yang kaya. Tidak sesimpel itu orang di YouTube terjemahkan tanpa belajar. Tapi kita mau gali sama-sama. Bapak Ibu pun bisa menyampaikan kebenaran sesuai dengan konteks, teks, dan juga bahasa asli, juga budaya pada waktu itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam konteks historisnya, Yehezkiel ini bernubuat saat keadaan bangsanya hancur. Kalau kita lihat dari ayat pasal 1 sampai 39, ada peringatan-peringatan penghukuman kalau orang tidak setia kepada Tuhan. Nah, justru zaman sekarang kalau kita khotbahkan penghukuman, orang senang atau tidak? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Apa sih, bosan? Masa disuruh bertobat mulu? Nah, kadang-kadang saya pernah bilang di sini ya Bapak Ibu, orang bangga bilang ini suara kenabian. Tapi yang mau diakui sebagai nabi gak mau dikritik orang Bapak Ibu. Nah, itu mirisnya. Zaman dulu kalau kita lihat nabi-nabi, mereka berada dalam tekanan masyarakat, sosial, politik yang mengguncang kehidupan mereka untuk mereka dibungkam. Orang tidak senang dengan nabi-nabi dulu karena apa? Mereka nyatakan kebenaran. Kadang-kadang kebenaran itu gak enak diterima. Sama kayak obat. Obat kadang-kadang atau banyaknya pahit ya Bapak Ibu, atau tidak berasa. Kalau manis sekali, itu bukan obat, itu namanya gula-gula, permen. Tapi kadang-kadang sesuatu yang pahit itu mendatangkan kebaikan. Membentuk kita, melihat, oh ternyata aku gak sanggup ya, ternyata aku gak mampu, ternyata aku buntu ketika mengandalkan diri sendiri. Dan di sini kita dapat melihat bahwa ketika penglihatan kepada Nabi Yesaya setelah berita penghukuman, Allah tidak meninggalkan umatnya. Tuhan izinkan mengalami kesulitan, tetapi di pasal, khususnya pasal 40 sampai 42 ini ada pemulihan. Mulai dari apa? Bait suci. Bait suci dipulihkan. Kalau dari pasal 40 sampai 42, Bapak Ibu kita lihat, Tuhan rancang sendiri bangunan untuk rumah Tuhan. Bait suci. Ada ukuran-ukurannya, sehingga itu gambaran apa? Untuk membangun rumah Tuhan gak sembarangan dulu. Untuk membangun persekutuan di mana orang hadir menyembah Tuhan itu tidak sembarangan. Karena Allah punya standar. Selanjutnya pasal 43 sampai 46, kemuliaan Allah kembali. Itu gambaran apa? Pusat ibadah, dan kita masuk
di bagian selanjutnya pasal 47 sampai 48 ada sungai kehidupan, dampak anugerah bagi ciptaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ngerti konsep ini, kita nggak hanya diam di gereja, tapi kita menjadi orang percaya yang impactful. Pertanyaannya, apakah kita sudah berusaha melakukan itu? Tidak diam-diam aja di sini. Oh iya, aku sudah menerima Injil. Oh iya, aku percaya Tuhan. Udah stop. Gak pernah lagi hidupnya menyampaikan Injil melalui kesehariannya seperti yang Rasul Paulus katakan surat Kristus. Surat itu bisa dibaca Bapak Ibu. Ketika orang membaca, ketika orang melihat, ketika orang memikirkan apa yang dilakukan. Oh iya, kayak gini ya orang Kristen. Kayak gini ya orang percaya. Seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kita makin masuk fokus ke bagian ini. Kita mau eksposisi satu-satu Bapak Ibu, singkat aja. Biar kita ngerti, paham dengan jelas maksud ayat per ayat dalam kitab ini itu artinya apa. Yang pertama, dari ayat 1 sampai 2 dikatakan, lalu ia membawa aku kembali ke pintu suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. Bapak Ibu, water, air atau mayim itu simbol Roh Kudus. Sebagaimana di Yohanes 7. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari hatinya, dari dalam hatinya akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Implikasinya apa? Apakah kata-kata kita memberikan suatu kehidupan kepada orang? Memberikan semangat, memberikan motivasi, atau mematikan mental orang? Sederhana kan Bapak Ibu? Water, ini simbol Roh Kudus. Orang percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya mengalir aliran hidup. Selanjutnya ambang pintu. Apa itu ambang pintu? Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita punya rumah dan ada pintu rumah, setelah pintu rumah itu disebut apa? Kan kita punya rumah Bapak Ibu. Ini rumah, bukan keseluruhan. Setelah kita punya pintu rumah ke dalam rumah tengah, itu ada yang namanya teras, betul? Ada teras atau toko, misalnya rumah, toko, baru teras. Nah, ambang pintu ini waktu itu disebutkan bagaimana dari kediaman Allah mengalir air hidup itu. Artinya di masa sekarang, aliran air itu bukan usaha manusia Bapak Ibu. Allah yang mengalirkan. Dan sumbernya dari mana? Di ambang pintu dikatakan di sini ini merujuk kepada pengorbanan Kristus sebagai sumber hidup, mengalir dari mezbah, mengalir dari tempat korban bakaran pada zaman perjanjian lama. Di mana sebagaimana di Ibrani 9 ayat 14, darah Kristus menyucikan dan menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kita yang telah dilakukan sejak perjanjian yang pertama. Dalam Ibrani di perjanjian baru dan sudah digenapi. Itu yang pertama Bapak Ibu, sumber air. Atau yang tidak asing kita tahu sekarang itu adalah anugerah. Anugerah berasal dari siapa Bapak Ibu? Dari Tuhan saja. Manusia bisa mengecewakan. Orang tua apalagi, teman apalagi, pasangan mungkin tiap hari ketemu mungkin jadi bosan, jadi mengesalkan. Bisa mengecewakan dengan kata-kata, tindakan gak sesuai ekspektasi nih dulu saya lihat begitu. Sekarang setelah aku membuka mataku, memejamkan mataku dengan dirimu dan membuka mataku hadir dirimu, kok beda dari yang dulu. Nah, ini istilah cinta pertama. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasakan cinta pertama? Coba jawab masing-masing. Dari senyumannya saya tahu. Iya. Coba bayangkan. Jangan. Nanti kalau dibayangkan yang cinta keduanya cemburu. Enggak. Cinta pertama itu siapa? Orang tua pastinya. Cinta pertama itu orang tua. Bagaimana ketika mereka melihat kita? Kita belum tahu, belum bisa mikir waktu itu. Oh, ini senyuman penuh kasih. Oh, ini belayan cinta yang tulus. Itu cinta pertama Bapak Ibu. Sampai kepada ketika kita melanglang buana ke seluruh dunia, misalnya seperti itu, kita menemukanlah orang yang perhatian sama kita, barulah di situ terbangun
Bapak Ibu, disitulah mengalir aliran-aliran cinta. Wah, asik gitu. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, aliran ini dari Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah kasih. Dia sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah kasih. Sehingga ketika kita bisa mengasihi orang, itu pun karena kita telah merasakan kasih dari Tuhan terlebih dahulu. Kita belajar mencontoh dari Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita sadar dari ayat 1 sampai 2 ini menggambarkan bagaimana anugerah itu hanya berasal dari Tuhan sehingga kita mampu mengerjakan, menghasilkan hal-hal baik. Setelah anugerah itu mengerjakan, mengalirkan hal yang baik. Yang kedua, ada progresi kedalaman. Bapak Ibu tadi lihat kan ada 100 hasta, 100 hasta, 100 hasta. Jalan ke sana 100 hasta, airnya masih sampai mata kaki. Jalan lagi 100 hasta, udah mulai naik ini. Jalan lagi sampai akhirnya. Ketika melewati batas-batas hasta ukuran yang dituliskan ini. Di akhir sampai dikatakan di sini bisa berenang, orang bisa berenang dan gak bisa lagi melewati air itu. Ini artinya apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Orang itu pergi ke arah timur mengikur 1000 hasta, air itu sampai ke pergelangan kaki, menjadi sungai, tidak dapat diseberangi. Artinya apa Bapak Ibu? Ini 4 tahap kedalaman. Ini adalah 4 tahap kedalaman, mata, kaki, lutut, pinggang, berenang. Ini gambaran pertumbuhan iman Bapak Ibu dari dasar. Mungkin kita baru merasakan aliran air itu masih sampai mata kaki. Baru kita jalan lagi, hidup dalam iman. Oh ternyata aliran air itu sampai ke lutut. Oh begini ya penyertaan Tuhan buat hidupku. Sampai usia lanjut, sampai berenang. Tidak dapat ku sampaikan, tidak dapat ku katakan. Bahkan harus berenang di sini katanya Bapak Ibu, coba baca. Nah di Alkitab ada kata berenang loh. Saya juga baru tahu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini maknanya bahwa semakin kita ikut Tuhan, semakin kita merasakan air hidup itu, makin kita sadar, tak dapat terselami kasih Tuhan, rencana Tuhan, karya Tuhan dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ini arti teks ini. Saya baca apa ini ukuran 1000 hasta, segini hasta, segini hasta. Ternyata itu artinya. Kata si pengukur. Nah kalau di sini kita nggak tahu siapa ya yang ngukur. Dalam beberapa tafsiran dikatakan pengukur ini adalah kendali ilahi atau yang kita kenal sebagai malaikat utusan Allah yang mengukur sendiri. Allah yang mengukur artinya dalam proses pertumbuhan kita, God takes control. Tuhan hadir. Tuhan yang mengatur, mengontrol, menjaga. Karena kita tahu ketika kita sekali dipilih untuk diselamatkan, maka sampai kapanpun sekalipun mungkin kita jatuh dalam dosa, namun Tuhan akan tarik kembalikan kita ke tracknya karena kita umat pilihan dan kita semuanya pasti diselamatkan. Amin. Siapa di sini yang yakin Tuhan pasti selamatkan dan suatu saat kita akan bertemu muka dengan Tuhan? Semua yakin ya? Semua yakin? Puji Tuhan. Kalau belum yakin, ada 7 hamba Tuhan datang satu-satu. Pilih salah satu Bapak Ibu. Cerita, ngobrol, minta didoakan. Saya masih ragu, saya masih bisa diselamatkan Tuhan enggak? Kita ada 7. Datang, samperin, minta didoakan. Kita bersedia, kita siap. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun. Kecuali kami tertidur ya Bapak Ibu. Karena subuh-subuh misalnya kita lagi istirahat. Mungkin kita enggak dengar, paginya baru direspon. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, inilah gambaran air hidup di mana progresi kedalaman pertumbuhan iman ini bertahap, step by step. Jebret dapat pergumulan. Kenapa ya seperti ini? Tuhan mulai latih, Tuhan mulai kasih visinya, caranya. Begini loh anakku, memang berat tapi kamu bisa melaluinya. Karena kita percaya apa yang ada dalam diri kita, sekalipun itu ujian dan cobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Jebret, pergumulan lagi. Kok gini ya Tuhan, aku kan udah dapat yang itu, kok dapat lagi? Tuhan mau bilang, kan udah aku bilang, yang lama aja selesai, bisa kamu lewati. Ini next level loh, next level.
Seperti main game aja ya Bapak Ibu. Tapi iman tidak seperti itu. Jebret, dapat lagi. Aduh Tuhan, ini keluarga aku, orang terdekat sakit. Kita tanya Tuhan, kita mulai kecewa ini. Wah, ini mulai berat pergumulannya Tuhan. Kok yang satu sudah lewat, yang dua sudah lewat, muncul yang ketiga, makin sakit Tuhan, makin sakit. Sakitnya tuh sakit tak berdarah. Bapak Ibu pernah merasakan namanya sakit tak berdarah enggak? Seperti mati rasa. Seperti mati rasa. Bukan itu lagunya ya, salah. Yoh, yang ketawa berarti tahu lagunya. Ya Bapak Ibu, next kita nggak bahas itu. Tapi kita di sini bahas bagaimana progresi kedalaman itu step by step. Tuhan yang pelihara. Dan bagian yang ketiga, tadi kita tahu sumbernya siapa. Kita tahu Tuhan memelihara, ada progres pertumbuhan iman. Dan yang ketiga, ada kuasa transformasi. Ini adalah pemulihan ciptaan. Sungai ini mengalir ke laut mati. Air yang mengandung banyak ikan. Loh, kok di laut mati bisa mengandung banyak ikan ketika disentuh oleh air itu? Ini gambaran apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Yam Hamelach atau Salt Sea, laut mati. Kalau kita searching, Bapak Ibu mungkin sekarang bisa searching, tapi jangan lupa fokus balik lagi ya. Laut garam, laut mati itu adalah laut yang memiliki kadar garam 34%. 34% atau 9 kali lebih asin dari laut biasa. Tidak ada ikan atau organisme hidup kecuali bakteri tertentu karena mengandung mineral yang ekstrim. Bapak Ibu bisa searching. Kalau misalnya air garam 9 kali lebih asin mungkin dari laut biasanya. Coba masukin garam ke air baru siram ke mata. Pedis gak Bapak Ibu? Pedes. Kesariawan aja pedes ya taruh garam. Pernah coba Bapak Ibu? Saya pernah dengar seperti itu. Kalau sariawan taruh garam, pedes juga ternyata ya. Sehingga kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, laut mati. Gak bisa ada kehidupan di situ. 9 kali lebih asin dari laut biasa. Namun ketika dialiri air, pasti air hidup lah. Ini gambaran apa Bapak Ibu yang terkasih? Simbol dosa dan kematian. Laut mati ini adalah simbol dosa dan kematian, total depravity. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena kasih karunia, itulah living water ini. Air hidup ini. Karena kasih karunia, laut mati jadi laut yang menampung banyak ikan-ikan. Kalau dikatakan di Alkitab ikan besar ataupun ikan-ikan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Abound with fish, banyak ikan. Ini gambaran apa? Pemulihan. Tuhan pulihkan, ada pemulihan kehidupan oleh kuasa Injil. Matius 4 ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau pada waktu itu gambaran laut mati menjadi laut yang menyimpan kehidupan. Banyak ikan-ikan, itu bisa kita jala. Artinya apa? Tuhan berkati laut mati menjadi laut kehidupan, di mana banyak makhluk hidup di situ. Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita baca sekilas bagian ini mungkin ayat yang membosankan yang kita nggak ngerti. Tapi itulah intinya, ada kehidupan, pembaharuan. Kalau kita baca lagi NGD. Nah apa itu NGD? Eglaim. Nah apa itu? Ada kan Bapak Ibu di Alkitab, kenapa sih lokasi-lokasi ini ditulis? NGD itu oasis di tepi laut barat, laut mati. Berarti masih ujungnya laut mati. Baru kalau misalnya kita lihat cerita Daud bersembunyi di situ Bapak Ibu. Tapi kita nggak akan bahas sampai ke sana. Di tepi laut mati dan juga Eglaim itu diduga di utara laut mati. Ujung ke ujung. Yang kita lihat bukan tempatnya itu berada, namun jaraknya. Jaraknya itu sekitar lebih kurang 22 km Bapak Ibu. Jarak antaranya. Jadi lautan itu sekitar 22 km luasnya. Ini menegaskan pemulihan itu terjadi besar-besaran. Ini arti kebenaran firman Tuhan.
Kenapa bagian tempat-tempat itu ditulis? Jaraknya 22 km. Luasnya berarti pemulihan yang Tuhan kerjakan, air hidup itu memulihkan banyak jiwa. Lokasinya besar. Biar. Boom. Nama Tuhan dimuliakan karena Injil. Bapak Ibu. Dan juga ayat 11-12 kalau kita lihat ada pohon kehidupan. Tetapi rawa-rawa tidak menjadi tawar. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh segala macam pohon buah-buahan. Daunnya menjadi obat. Pohon buah atau fruit tree. Etsperi artinya umat Allah yang berbuah. Bapak Ibu, kenapa kita tahu ini? Karena kita lihat bahasa aslinya. Artinya apa? Umat Allah yang menghasilkan buah. Itu dalam Perjanjian Baru. Dan kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan juga dikatakan di sini obat. Dia jadi obat. Ada kesembuhan. Ada pemulihan melalui umat Tuhan. Kalau di konteks sekarang. Ada pemulihan, ada kesembuhan melalui gereja Tuhan. Melalui pelayanan gereja. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Wah, panjang ya. Hari ini kita kayak di kampus. Kita belajar tentang sumber air yang adalah gambaran anugerah Allah yang dimulai dari kedaulatannya sejak semula. Yang kedua, kedalaman pengudusan secara progresif, step by step kita dikuduskan sesuai dengan kedewasaan iman kita. Laut mati menjadi hidup. Ada pemulihan yang mengalahkan dosa dan maut. Pohon yang berbuah, umat yang berbuah, panggilan Allah dalam beberapa minggu kita sudah bahas ya Bapak Ibu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, marilah menghasilkan buah. Dan juga rawa, ini menggambarkan bahwa irresistible grace, kita tidak dapat menolak anugerah Bapak Ibu. Ini tulip ya, kalau kita dalam teologi reform kita bahas itu. Dan Bapak Ibu, pesan teologisnya apa? Living waters, air hidup, memberikan pesan kepada kita sebagai murid Kristus. Yang pertama, Kristus sebagai sumber air hidup. Ini sudah digenapi Bapak Ibu. Sumber kehidupan. Di mana di dalam Perjanjian Baru harus ada mengalir dulu darah untuk menebus kehidupan manusia. Dan yang kedua, gereja sebagai saluran anugerah, air hidup yang kita terima. Marilah air itu mengalir dari kehidupan kita dan juga mengalir ke dunia. Ini panggilan gereja untuk memberitakan Injil. Dan juga Bapak Ibu, pemulihan. Ini penglihatan yang menunjuk kepada langit baru, bumi baru, di mana tidak ada lagi kutuk di dalam Wahyu 22 ayat 23. Dan aplikasinya apa Bapak Ibu? Aplikasi, oleh-oleh untuk bawa pulang. Ini dua hal saja. Yang pertama, tinggallah di dalam sumber air hidup itu. Siapa Bapak Ibu? Yesus. Tinggallah di dalam Dia. Murid yang bertumbuh, dia berakar kepada Kristus. Sehingga dia menemukan sumber air melalui firman, doa, dan juga sakramen. Itu yang pertama, tinggallah. Tinggallah di dalam Dia, abide in Him. Dan yang kedua, marilah kita berdampak bagi dunia. Seperti air menghidupkan laut mati. Murid membawa pemulihan ke area yang mati tersebut. Apa area matinya? Mungkin itu keluarga, pekerjaan, masyarakat, sosial, politik. Mari kita bawa air hidup, kita menghidupkan yang mati itu. Untuk itu kita diutus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ini bukan hanya spesifik kepada hamba Tuhan, tetapi kepada semua orang percaya yang di dalamnya Roh Kudus sudah dimeteraikan. Kita sudah jadi umat pilihan. Mari bersama-sama kita bergandeng tangan. Saya di gereja, Bapak Ibu di marketplace, di dalam usaha, pekerjaan, pemerintahan, kesehatan, di bidang-bidang tertentu. Mari kita jadi saluran berkat. Tinggal di dalam Dia dan berdampaklah bagi
dunia. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 14. Amin Bapak Ibu. Mau menjadi saluran air hidup? Marilah kita kerjakan. Beritakan Injil dan juga tetap setia. Saya mau kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Pujiannya gampang Bapak Ibu. Liriknya sedikit. Liriknya seperti ini. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam rohmu. Nyatakan Tuhan kemuliaanmu dan berjalanlah denganku. Lagu ini saya rasa udah hampir 10 tahun yang lalu. Dan ini adalah satu pengakuan bahwa kita mau senantiasa berjalan oleh pimpinan Roh Kudus. Mungkin ada lirik, kita akan menyanyikan bersama-sama. Kita katakan, bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan sendiri Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk berjalan bersamaku. Bersama-sama kita katakan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan sendiri Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam rohmu, nyatakan Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sekali lagi kita katakan bersama-sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam roh-Mu, berjalan dalam roh-Mu. Kami mau Engkau nyatakan Tuhan, oh nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah air hidup yang menghidupkan kami. Yang mungkin Tuhan dalam beberapa waktu ini kami merasakan sesuatu, ada yang mati dalam hidup kami. Mungkin dalam keluarga kami juga. Mungkin dalam kehidupan sosial kami. Mungkin dalam masyarakat. Dan mungkin kami sendiri Tuhan merasa mati, merasa tawar, merasa hidup ini seperti tidak berguna, tidak merasakan apa-apa. Tapi kami mau Tuhan, air hidup yang Engkau berikan kepada kami itu kembali menghidupkan, mengubahkan iman kami, mentransformasi kehidupan kami, mulai dari kami Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan mengubah kami hadir di keluarga, di masyarakat, di gereja, kami akan jadi berkat. Dan hadirkan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya air hidup yang kami bawa
itu dapat memberikan dampak kepada setiap orang yang kami temui. Dan pimpin kami Tuhan. Kami gak mau jalan sendiri, karena kami tahu rasanya sepi, rasanya tidak memiliki teman, tidak memiliki tujuan dan arah hidup. Oleh karena itu, kami memohon agar pimpinan Roh-Mu senantiasa berjalan bersama dengan kami, beserta kami, melewati badai hidup yang memberikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan di dalam badai sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kiranya kebenaran firman yang telah dinyatakan, Roh Kudus memampukan kami untuk menghidupi dan menikmati tuntunan ilahi bersama dengan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan.